Pernahkah Anda merasa otak Anda memiliki 1000 tab terbuka secara bersamaan? Banyak orang mengira ADHD hanyalah soal sulit fokus atau terlalu aktif. Tapi sebenarnya ini jauh lebih dalam. Selamat datang di penjelajahan unik ke dalam mesin paling kompleks di alam semesta, otak ADHD. Kenalkan, ini Alex. Bagi Alex, dunia bukan sekedar deretan tugas, melainkan simfoni rangsangan yang datang sekaligus. ADHD bukan berarti kekurangan perhatian, melainkan ketidakmampuan untuk mengatur kemana perhatian itu harus diarahkan. Dr. Edward Hallowell, seorang ahli terkemuka, memberikan perumpamaan yang sempurna. Otak ADHD itu seperti memiliki mesin Ferrari yang luar biasa kuat, tetapi hanya dilengkapi dengan rem sepeda tua. Tenaganya besar, tapi menghentikannya, itu tantangannya. Kuncinya ada pada molekul kecil bernama dopamin. Ini adalah bahan bakar motivasi kita. Pada otak ADHD, sistem pengiriman dopamin ini agak sedikit pelit atau kurang efisien dibandingkan otak neurotipikal. Karena kekurangan dopamin ini, otak ADHD selalu lapar. Ia akan terus berburu aktivitas yang memberikan kepuasan instan. Itulah mengapa hal-hal baru dan menantang terasa sangat menarik bagi mereka. Secara biologis, korteks prefrontal, pusat kendali eksekutif kita, bekerja lebih lambat. Sementara itu, default mode network atau jaringan pelamun justru sangat aktif. Hasilnya, pikiran yang terus berkelana tanpa henti. Tapi tunggu, ada sisi supernya. Saat menemukan sesuatu yang benar-benar mereka sukai, orang dengan ADHD bisa masuk ke mode hiperfokus. Mereka bisa bekerja berjam-jam tanpa lelah, seolah-olah dunia lain tidak ada. Bayangkan fungsi eksekutif otak sebagai pengatur lalu lintas udara. Pada ADHD, sang pengatur sedang cuti atau kewalahan. Memulai tugas, mengatur waktu, dan mengingat instruksi menjadi tantangan yang sangat nyata. Ada juga fenomena time blindness atau kebutaan waktu. Bagi otak ADHD, waktu hanya ada dua, sekarang dan bukan sekarang. Inilah alasan mengapa 5 menit bisa terasa seperti 1 jam atau sebaliknya. Emosi juga dirasakan lebih intens. Sedikit kritikan bisa terasa seperti kiamat, namun keberhasilan kecil bisa membuat mereka merasa seperti raja dunia. Ini disebut disregulasi emosional. Penting untuk diingat, ADHD bukan hasil dari pola asuh yang buruk atau terlalu banyak menonton TV. Ini adalah kondisi neurobiologis yang sangat dipengaruhi oleh genetika. Hampir 75-80% variasi ADHD berasal dari faktor keturunan. Fakta menarik. Teori Hunter versus Farmer menyebutkan bahwa ciri-ciri ADHD dulu sangat menguntungkan bagi pemburu. Kewaspadaan tinggi dan kemampuan berpindah fokus dengan cepat adalah kunci bertahan hidup di alam liar. Kita mulai melihat ADHD sebagai bagian dari neurodiversitas. Artinya, otak manusia memang dirancang untuk beragam. Tidak ada satu jenis otak yang benar, yang ada hanyalah perbedaan cara memproses informasi. Masalahnya, dunia modern, seperti sekolah dan kantor, seringkali dirancang untuk satu jenis otak saja. Ini seperti memaksa pasak bulat masuk ke lubang persegi. Tantangannya bukan pada otaknya, tapi pada lingkungannya. Otak ADHD bekerja dengan interest-based nervous system. Mereka tidak termotivasi oleh prioritas atau urgensi orang lain, melainkan oleh minat, tantangan, kebaruan, dan urgensi pribadi. Bagi banyak orang, pengobatan membantu menenangkan kebisingan. Obat-obatan ADHD bekerja dengan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter, membantu rem otak bekerja lebih efektif, sehingga mereka bisa memilih kemana harus fokus. Karena cara berpikir yang tidak linier, orang dengan ADHD seringkali sangat kreatif dan mampu melakukan divergent thinking. Mereka bisa menghubungkan dua hal yang tampak tidak berhubungan menjadi ide baru yang brilian. Hidup dengan ADHD menuntut resiliensi yang luar biasa. Mereka terbiasa gagal dan mencoba lagi. Ketangguhan mental ini adalah kekuatan tersembunyi yang jarang dibicarakan. Jadi, ADHD bukan sekedar gangguan. Ini adalah tanda tangan unik dari cara otak bekerja. Dengan pemahaman dan strategi yang tepat,
hambatan bisa berubah menjadi aset yang luar biasa. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki ADHD, ingatlah, otak Anda tidak rusak. Ia hanya bekerja dengan cara yang berbeda. Mari kita berhenti mencoba memperbaiki otak ADHD dan mulai memahaminya. Sampai jumpa di penjelajahan sains berikutnya.